Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Inga Agustira Winarsa, NIM 63030210168. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Dalam sehari-hari, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya risiko, dan kita harus meminimalkan risiko tersebut atau bisa disebut dengan memanajemenkan risiko. Contohnya dalam video ini, BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, petir, dan angin kencang. Cuaca ekstrim itu berpotensi terjadi selama 2 hari, yaitu Jumat 19 Januari 2024 dan Sabtu 20 Januari 2024. BMKG menyebut cuaca ekstrim itu disebabkan oleh siklon tropis Anggrek. Fenomena itu terpantau di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu dan bergerak ke selatan barat daya. Siklon tropis ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di beberapa titik. ketika cuaca tidak menentu dan kita memutuskan untuk membawa payung. Dan dengan membawa payung tersebut, kita sudah meminimalkan risiko. Atau sebelumnya kita sudah mengecek atau membuka laman BMKG untuk memprediksi apakah hari ini akan turun hujan atau tidak. Nah, itu sekilas gambaran tentang manajemen risiko ya. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu manajemen risiko, ciri-cirinya, jenis-jenis, dan contoh kasusnya. Pertama, kita mulai dari pengertian dari manajemen risiko itu sendiri adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Di sini maksudnya adalah mengenali potensi risiko, menganalisis dampaknya, menilai tingkat keparahan, dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengendalikan risiko tersebut. Ini membantu organisasi atau proyek untuk mengolah risiko secara efektif dan mengurangi kemungkinan dampak negatifnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari manajemen risiko. Untuk yang pertama, ketidakpastian yang akan menyebabkan suatu peristiwa. Risiko memiliki elemen yang dapat mengakibatkan peristiwa yang tidak diharapkan. Yang kedua, ketidakpastian yang jika terjadi dapat menyebabkan kerugian. Risiko memiliki potensi untuk menghasilkan kerugian jika terjadi. Dan yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang risiko sangat penting dalam risiko manajemen. Memastikan pemahaman yang tepat tentang risiko dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang informasi. Untuk yang keempat, evaluasi dan peningkatan. Manajemen risiko harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proses efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan, serta digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan. Yang kelima, pengembangan strategi pengelolaan risiko. Manajemen risiko melibatkan strategi pengembangan yang sesuai untuk mengelola risiko dan mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi. Dan keenam, pemantauan dan pengamatan. Pemantauan risiko secara terus-menerus serta melakukan pengamatan secara berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko yang diperlukan untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif. Untuk yang ketujuh, kepatuhan terhadap regulasi. Manajemen risiko membantu organisasi memahami dan memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku, menghindari sanksi, litigasi, atau reputasi negatif yang dapat timbul akibat pelanggaran. Yang ke-8, peningkatan keselamatan dan kesehatan. Manajemen risiko memperhatikan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan yang berpotensi membahayakan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Untuk yang ke-9, meningkatkan reputasi.
Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat menjaga dan meningkatkan reputasi mereka di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Yang terakhir, 10. Meningkatkan keinginan. Manajemen risiko membantu organisasi mempersiapkan diri menghadapi perubahan lingkungan, pasar, atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasional mereka, meningkatkan hilangnya bisnis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Mengelola risiko yang berasal dari operasi sehari-hari organisasi seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan proses internal yang tidak efektif. Yang kedua, manajemen risiko keuangan. Mengelola risiko yang berkaitan dengan keuangan seperti fluktuasi mata uang, perubahan suku bunga, risiko kredit, dan likuiditas. Dan yang ketiga, manajemen risiko strategis. Mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan jangka panjang dan strategi perusahaan, termasuk perubahan pasar, persaingan, dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, manajemen risiko reputasi. Mengelola risiko yang dapat merusak reputasi perusahaan seperti skandal, produk yang cacat, atau layanan pelanggan yang buruk. Yang kelima, manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Mengelola risiko yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan seperti litigasi, denda, dan kerugian karena tidak mematuhi regulasi. Dan keenam, manajemen risiko proyek. Mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan proyek, termasuk keterlambatan, biaya yang membengkak, atau ketidakcapaian hasil proyek. Untuk yang terakhir, ketujuh, manajemen risiko teknologi informasi. Mengelola risiko yang terkait dengan sistem TI seperti serangan siber, kegagalan sistem, dan kehilangan data. Untuk contoh kasusnya, ini ada penganiayaan berujung kematian seorang santri di bawah umur di Pondok Pesantren Tartilul Quran PPTQ Al-Hanifah Mojo, Kabupaten Kediri. Untuk kasusnya bisa dilihat dari video ini yang saya ambil dari sebuah platform YouTube. Teriakan dan protes warga pecah saat kain kafan yang menutupi tubuh Bintang Balkis Maulana dibuka oleh ibu dan kakaknya di rumah duka di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Bintang diantar pulang oleh pengurus pondok pesantren dalam keadaan tidak bernyawa. Peristiwa pada Sabtu lalu ini viral di media sosial. Curiga atas kematian Bintang, keluarga meminta kain kafan korban dibuka lagi. Keluarga pun sontak terkejut mendapati jenazah Bintang dalam kondisi mengenaskan. Keluarga menyebut sejumlah luka lebam dan robek ditemukan di sekujur tubuh Bintang, bahkan ada bekas luka bakar serta sunutan rokok. Bintang Balkis Maulana yang masih berusia 14 tahun tersebut tengah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tak puas dengan penjelasan pengasuh ponpes atas kematian Bintang, pihak keluarga melapor ke kepolisian. Warga sekitar yang geram juga membawa pengasuh ponpes ke Polsek Glenmore. Pihak Polsek Glenmore langsung mengkoordinasi dengan Polres Kediri. Terkait dengan kasus tersebut, saya memiliki solusi. Kasus penganiayaan santri adalah kasus yang cukup serius dan memerlukan penanganan yang tepat. Langkah-langkahnya termasuk melaporkan ke polisi, memberikan perlindungan kepada korban, dan memberikan dukungan psikologis kepada mereka yang terkena dampak. Pendidikan tentang kekerasan dan toleransi juga penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.